Aduh, bentar ya, saya mau nerangkan tentang rukun. Kan munculnya hukum rukun ya, syarat dan sebagainya, termasuk hukum-hukum yang dihukumi sunnah dan sebagainya. Ini kan setelah munculnya dunia fikih, yaitu setelah lahirnya imam-imam mazhab itu, yang dikembangkan oleh pemikiran para pengikutnya. Misalnya dari siapa namanya, Hanafiyah. Hanafiyah itu kan punya murid banyak. Demikian juga Malikiyah itu punya murid banyak. Di situ tentu saja muncul inovasi-inovasi terhadap fikih tadi. Okay. Termasuk berarti gini ya, Afwan mustakmal dan sebagainya. Ini kan di zaman ini. Afwan kalau kita sampaikan Syekh host Ustadz naikin nahnu aswaja bentar. Coba itu orang kacau itu. Nah, si Kor itu kacau. Enggak usah naikin, enggak usah. Kita bicara santai. Beliau itu enggak kacau, santai juga. Beliau itu sudah membahas masalah Ba'alawi, sekarang ikut sana ikut sini. Saya tahu beliau. Enggak usah. Kita bicara santai. Bang Sam cari dulu, kita kan nih gini, kita sama-sama cari ilmu. Berkali-kali mengucapkan kalimat kepada Anda ya, berkali-kali. Di sini bukan tempatnya belajar. Kalau belajar tempat pondok pesantren. Di sini bukan tempatnya murojaah ya. Di sini bukan tempatnya itu. Yang paling terpenting adalah, garis besarnya adalah kita menyampaikan sesuatu ketika khatib itu mampu diserap orang lain yang mendengarkan. Itu paling terpenting. Ya, ketika Anda di sini membahas tentang ini dan itu, jadi adalah pencengkalan, artinya saling pembenaran masing-masing gitu loh. Di sini bukan itu, kita umat Islam rahmatul alamin. Semua umat Islam ya sama-sama kita menganut agama Islam, maka kita sama-sama mencari solusi untuk bagaimana memberikan dampak positif bagi orang yang mendengarkan ketika kita khatib. Demikian. Gini, Bang. Saya mau bicara ya, boleh nggak saya bicara? Oh, enggak. Boleh. Bentar 1 menit aja, 1 menit, sedengah 2 menit boleh juga. Gini aja. Bang Fan, Afwan. Bang Fan gini, kita kan nih dalam hal berdiskusi. Kalau salah pun nggak apa-apa, kita belajar. Nanti kami salah, ini bisa belajar gitu. Bukan saling mencaci gitu. Afwan, silakan Ustaz. Dinaikin Abi Najwa ataupun Nahnu, kita ngomong sama-sama enak. Oke. Ini ya. Saya masalahnya cuma pegang ini ya. Ini bahasa Arab semua. Cuman ini enggak, kamera belum bisa saya bikin gandeng belum. Nah gini, ini terdapat di dalam sebuah aplikasi Al-Bahisi khusus membicarakan hadis-hadis Nabi dari seluruh kitab. Jadi bukan kutubutis, semua kitab ada di dalam kitab hadis. Nah hadis ini diriwayatkan, sekali lagi saya katakan, ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sekali lagi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dari beberapa hadis ini, kalau kita lihat, itu yaitu ketika Jumat khutbah saat mau melempar jumroh, yaitu kemudian khutbah sholat di masjid. Nah, disebutkan lafadznya seperti ini. Ya, yang pertama yakhutubu indal jumroh. Ya, berarti pada waktu jumroh itu, yaitu ketika di Mina, dia itu khutbah Jumat. Kemudian yang kedua, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhud wal khutbah kama yu'allimuna surat minal Qur'an. Faqad dzakara at-tasyahhud wal khutbah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian baca ayat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, sebagaimana yang saya bacakan di awal. Jadi ini kalau dilihat dalam banyak hadis, sampai ada hadis begini,
utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawami'ul khair wa khatamahu wa khawatamahu au qala fawatihal khair fa'allimunal khutbah. Jadi fa'allimunal khutbatas shalah wa khutbatal hajat. Jadi dia itu mengajarkan khutbah salat dan khutbah hajat. Apa itu bunyinya? Seperti itu tadi, yaitu alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ini riwayatnya juga riwayat Ibnu Majah. Di Ibnu Majah ini rupanya yang terbanyak ya, berbeda-beda hadis. Bahkan di sini ada juga Ibnul Mulkin Al-Badrul Munir, itu nama kitabnya. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi ikhtilafin yasir. Jadi ada sedikit perbedaan gitu ya, sedikit perbedaan. Enggak, Host. Berarti itu hadis Host. Lihat dari ini ya. Oh, enggak. Berarti apa Pasalnya, ya, kalau sepengetahuan saya, selama saya membaca hadis-hadis ini, dari semua hadis itu Rasulullah memang seperti itu. Berarti Rasulullah tidak mengatakan langsung bahwa rukun khutbah itu 5, tidak? Tidak. Kita ini bentar ya. Saya mau nerangkan tentang rukun. Kan munculnya hukum rukun ya, syarat dan sebagainya, termasuk hukum-hukum yang dihukumi sunnah dan sebagainya. Ini kan setelah munculnya dunia fikih, yaitu setelah lahirnya imam-imam mazhab itu, yang dikembangkan oleh pemikiran para pengikutnya. Misalnya dari siapa namanya, Hanafiyah. Hanafiyah itu kan punya murid banyak. Demikian juga Malikiyah itu punya murid banyak. Di situ tentu saja muncul inovasi-inovasi terhadap fikih tadi. Termasuk berarti gini ya, mustakmal dan sebagainya. Ini kan di zaman ini. Afwan ya. Kalau kita baca kitab-kitab mazhab Hanafi itu rukun Jumat, rukun khutbah itu cuma 1. Kalau mazhab Maliki rukun khutbah itu cuma zikir ataupun cuma 1 juga. Mazhab Syafi'i itu rukun Jumat itu 5, mazhab Hambali rukun Jumat itu 4, contoh gitu. Berarti kan mereka melakukan segala sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi, yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Apakah mereka ini melakukan amalan ibadah tanpa ada contoh? Maka termasuk dalam hadis zalalah. Ada hadis Nabi ya. Ini enggak dijawab ini dulu ya. Afwan kita sharing sama-sama. Saya definisikan bid'ah dulu. Ini kan kayak enggak usah didefinisikan dulu. Kan saya bicara. Bicara bahwa bid'ah. Boleh nggak bicara saya? Ya, jadi kalau kita definisikan bid'ah dulu. Yang pertama secara bahasa, yang sering dipakai oleh kebanyakan orang itu yaitu seperti bid'ah bil lughah tadi. Jadi misalnya bid'ah itu apa? Lalu kalau melihat dari sisi bahasa, al-ikhtira', ya kalau al-ikhtira' ala ghairi misalin sabik, sesuatu yang mengada-ngada, sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya gitu. Itu secara bahasa begitu. Kita kan membutuhkan definisi. Kalau di kalangan imam ada istilah al-bid'atu bid'atani gitu, begitu ila akhir. Bahkan yang qasimu ila bid'ah ila hamsati aqsam gitu, misalnya ada begitu. Ada membagi bid'ah atas 5. Tapi saya pakai definisi bid'ah yang begini. Ini bid'ah menyeluruh ya. Al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'atun tudahiyah syar'iyyah yuksadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu bitta'abbudi lillahi ta'ala. Jadi itu termasuk bid'ah adalah suatu tata cara di dalam agama yang sengaja diada-adakan menyerupai syariat, tujuannya yaitu beribadah kepada Allah secara berlebihan. Hal ini terdapat di dalam kitab Al-I'tisam Lisatibi.
al-i'tisam lis-satil. Oke, berarti gitu pendapat apa pandangan antum melalui pandangan ulama, nggih. Selesai kan ini khutbahnya, sekarang khutbahnya. Oke. Berarti kan khutbah tadi antum baca hadis. Tapi udah ana cari ini di Maktabah Syamilah, di Turas, nggak ada ketemu hadis kayak gitu. Coba Nyai nampakkan teks. Astagfirullah. Coba. Saya tadi Afwan, sudah Afwan. kasih al-bahisi ya. Enggak, dinampakkan aja Nyai. Itu di aplikasi nampakkan. Dinampakkan biar saya tulis. Terlalu besar. Ini khusus hadis Nabi yang lengkap, tulis saja. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, nanti akan keluar semuanya itu. Akan keluar semua hadis di situ. Kemudian berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan khutbah itu sendiri. Dinaikin kalau Saya nggak kan- gini Nyai. Gini Nyai. Ya, Beliau nih ada Muhammadiyah nih satu. Ada Muhammadiyah nih satu. Gawantara nih Muhammadiyah beliau. Gawantara nih Muhammadiyah mungkin bisa dibantu Oh, lain, dari hadis nanti buat kami. lain lagi. Kita belum bicara tarjih Muhammadiyah. Enggak, maksudnya beliau nih dari Muhammadiyah. Coba dinaikin Gawantara nih. Safrizal, intisari yang antum mau sampaikan apa? Yang Enggak. sampai aku sudah kebingungan mencari hadis ini itu. Silakan tafadhol antum. Apa kira-kira yang mau narasi yang dibawa di sini? Silakan. Apa narasinya? Silakan. Jangan mendetek.